Seorang ibu itu ketika melahirkan merenggang nyawa, nggak sedikit para hadirin hadirat, banyak kejadian yang seperti itu. Kalau kita yang laki-laki alhamdulillah kan, cuma hanya nitip saham, setelah itu terima beres, kan gitu. Yang hamil 9 bulan ibu, yang melahirkan juga perempuan ini. Habis lahir Masya Allah, yang gendongnya berjam-jam siapa? Bapak sama atau ibu? Ibu. Kalau bapak paling 10 menit dioper lagi kan gitu kan. Kalau ibu ini Masya Allah memang dikasih kekuatan sama Allah ya. Berjam-jam gendong bayinya itu kuat. Kemudian disusui, tengah malam juga gitu, kadang sudah capek bayinya cerewet jam 2 malam. Yang bangun siapa kalau bayinya cerewet? Bapaknya apa ibunya? Yang di belakang jawab semua ibu. Kadang-kadang ibu, tapi kadang-kadang juga apa? Tapi bapak itu bangun, kakinya nyenggol sama ibu. Bu, anaknya bangun bu, tolong disusui. Ya cuma bangunin ibunya kalau bapak ini. Yang banyak memang ibu ya, tengah malam kalau anaknya cerewet bangun, nyusui, nidurkan lagi. Jadi luar biasa pengorbanannya ibu. Pengorbanannya ibu luar biasa, pengorbanannya bapak juga luar biasa. Kita semua gak ada yang bisa bales, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bapak kita, mulai kita masih bayi kecil, yang menafkahi ya bapak kita, banting tulang, kerja, cari nafkah yang halal demi anak-anaknya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, kadang-kadang lembur sampai malam, kadang-kadang kehujanan, kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mannan Dzil Fadli wal Judi wal Karami wal Ihsan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على إمام أهل العلم والعرفان سيد الإنس والجان حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah As-Salafi
Al-Khalili, wabil khusus selaku pengasuh Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Ahmad Yasin Khalili, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Azim Khalili, segenap jajaran asatidzah pondok pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili yang saya hormati dan saya muliakan. Tidak lupa pejabat pemerintahan yang hadir malam hari ini, khususnya Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, segenap wali santri dan segenap santriwan dan santriwati, seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita dipertemukan, dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam rangka haflatul imtihan wal ikhtibar yang ke-46, sekaligus hari jadi yang ke-102 Pondok Pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili, Kepang, Bangkalan. Harapannya tidak ada lain, mohon doa dari kita semua yang hadir. Mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin maju, semakin sukses, melahirkan generasi-generasi penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan segenap santri yang menimba ilmu di pondok pesantren ini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan dijadikan mereka semuanya anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk umat, dan mudah-mudahan dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, ketika orang tua mengirim anaknya ke pesantren, maka itu merupakan
salah satu bentuk ikhtiar, bentuk usaha dari orang tua agar anaknya menjadi anak yang mulia, agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, agar anaknya menjadi anak yang birrul walidain, agar anaknya menjadi anak yang bisa juga memuliakan orang tua, mengangkat derajat orang tua dunia dan akhirat. Karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika anak itu menjadi anak yang baik, dan itu kita yakin harapan setiap orang tua, bagaimanapun perilaku orang tua, sebejat apapun, serusak apapun, saya yakin tidak ingin anaknya ikut bejat, tidak mungkin ingin anaknya ikut rusak. Bagaimanapun perilaku orang tua, saya yakin semuanya dalam hatinya berharap anaknya menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena ketika anak itu menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, apalagi menjadi anak yang memperjuangkan agama Allah, jadi anak yang alim, yang membimbing umat menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Anak yang birrul walidain, para hadirin, maka dia akan patuh kepada orang tuanya, dia akan hormat kepada orang tuanya. Ketika orang tua sudah tua renta, kondisi fisiknya sudah merosot, maka anak yang birrul walidain insya Allah akan siap berkhidmah untuk orang tuanya, akan siap untuk melayani orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika orang tua sudah wafat, kalau anak yang birrul walidain, tidak akan dilupakan orang tua yang sudah jadi ahlil kubur, para hadirin. Akan selalu didoakan oleh anaknya, bahkan akan sering-sering diziarahi kuburannya. Tapi sebaliknya, ketika anak tidak menjadi anak yang bertakwa, anak menjadi anak yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika anak menjadi anak yang uququl walidain, yang durhaka kepada orang tuanya, maka itu termasuk min akbaril masaib, termasuk paling besarnya musibah, para hadirin hadirat, di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Ketika anak menjadi anak yang uququl walidain, tidak hormat kepada orang tuanya, tidak patuh kepada orang tuanya, membangkang kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya, dan ketika orang tua sudah tua renta, anak yang uququl walidain, orang tua yang sudah tua renta itu akan dicampakkan, akan diabaikan, karena dianggap orang tua tersebut mengganggu ketenangannya, mengganggu rumah tangganya, dan itu tidak sedikit terjadi di zaman kita ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ada yang punya anak 5, tapi karena anak-anaknya semuanya tidak tahu nilainya orang tua, tidak memahami bagaimana keutamaan birrul walidain,
tidak memahami bagaimana bahayanya uququl walidain. Kadang-kadang punya anak 5, bapak sudah tua renta dalam keadaan sakit, atau ibu sudah tua renta dalam keadaan sakit. Anak 5 satu pun tidak ada siap yang menemani hari tua orang tuanya. Orang tua yang sudah tua renta kadang-kadang dibiarkan hidup sebatang kara, tidak ditemani, tidak dirawat, tidak diurus. Dan ini di zaman kita luar biasa para hadirin. Zaman kita ini hadirin hadirat punya anak, selain kita bahagia, terus terang hati kita masih kecampuran perasaan takut, masih kecampuran ngeri, masih kecampuran was-was ketika kita punya anak di zaman sekarang. Karena melihat kerusakan akhlak dan kebejatan moral sudah sangat parah menimpa anak-anak umat Islam. Di zaman sekarang bukan cuma berani mentak orang tua, bukan cuma berani bicara kasar sama orang tua, bukan cuma berani melawan sama orang tua. Saya pernah dapat cerita para hadirin, dan ini insya Allah sumbernya otentik. Ini kejadiannya di Jawa Tengah, kalau tidak salah di Jogja. Ada satu orang nabrak, yang ditabrak ABG laki-laki naik motor, meninggal dunia yang ditabrak ini para hadirin hadirat. Kemudian urusan di kantor polisi. Ketika urusan di kantor polisi, bapak yang nabrak ini bertemu dengan ibunya anak yang ditabrak. Didatangi itu si ibu, dimintai maaf. Ini yang cerita sama saya keponakannya yang nabrak. Oleh karena itu ini sumbernya otentik ya. Kalau hadis gitu sanadnya muttasil, ini hadis sahih, bukan hoak. Ini bukan hoak. Kejadian nyata terjadinya di negeri yang kita cintai, di Indonesia ini para hadirin. Dimintai maaf ini si ibu, bu minta maaf bu, saya yang nabrak bu, tidak sengaja bu, minta maaf. Kata si ibu, pak nggak perlu minta maaf pak, yang salah bukan bapak, yang salah anak saya. Maka heran ini si bapak ini para hadirin hadirat. Si bapak ini heran, kok bisa yang salah anaknya wong yang nabrak saya. Akhirnya si ibu ini bercerita. Ini ibunya loh. Ibunya ini yang sudah Masya Allah perjuangannya, kalau kita lihat ibu ini Masya Allah para hadirin hadirat, kita semua nggak bisa balas jasa ibu kita yang mengandung 9 bulan, yang melahirkan. Ketika melahirkan itu ibu kita masing-masing berarti siap kurban nyawa untuk kita. Ibu itu ketika melahirkan dalam tanda kutip siap mati demi anaknya. Nggak sedikit. Seorang ibu itu ketika melahirkan merenggang nyawa, nggak sedikit para hadirin hadirat, banyak kejadian yang seperti itu. Kalau kita yang laki-laki alhamdulillah kan, cuma hanya nitip saham, setelah itu terima beres. Kan gitu. Yang hamil 9 bulan ibu, yang melahirkan juga perempuan ini. Habis lahir Masya Allah, yang gendongnya berjam-jam siapa? Bapak sama atau ibu? Ibu. Kalau bapak paling 10 menit dioper lagi kan gitu kan. Kalau ibu ini Masya Allah memang dikasih kekuatan sama Allah ya. Berjam-jam gendong bayinya itu kuat.
kemudian disusui, tengah malam juga gitu, kadang sudah capek bayinya cerewet jam 2 malam. Yang bangun siapa kalau bayinya cerewet? Bapaknya apa ibunya? Yang di belakang jawab semua ibu. Kadang-kadang ibu, tapi kadang-kadang juga apa? Tapi bapak itu bangun, kakinya nyenggol sama ibu. Bu, anaknya bangun bu, tolong disusui. Ya cuma bangunin ibunya kalau bapak ini. Yang banyak memang ibu ya, tengah malam kalau anaknya cerewet bangun, nyusui, nidurkan lagi. Jadi luar biasa pengorbanannya ibu. Pengorbanannya ibu luar biasa, pengorbanannya bapak juga luar biasa. Kita semua gak ada yang bisa bales, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bapak kita, mulai kita masih bayi kecil, yang menafkahi ya bapak kita, banting tulang, kerja, cari nafkah yang halal demi anak-anaknya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, kadang-kadang lembur sampai malam, kadang-kadang kehujanan, kepanasan, kadang-kadang dimaki-maki sama juragannya, dimaki-maki sama bosnya. Tetap sabar demi kesuksesan keluarganya, demi kesuksesan anak-anaknya. Tapi yang terjadi apa kadang-kadang di zaman sekarang? Jeripayanya orang tua yang sedemikian rupa, ketika orang tua sudah tua renta, dilupakan oleh anak-anaknya, ya tidak dibalas jasa-jasa dari orang tua tersebut. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita semua nggak akan bisa balas jasa orang tua kita, lebih-lebih ibu kita. Di zamannya Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat radhiyallahu an, ibunya kepingin naik haji. Si anak ini nggak punya duit, nggak punya bekal. Maka demi menyampaikan hajat ibunya, digendong ibunya, para hadirin. Digendong ibunya. Ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah, tawaf, sa'i. Sampai selesai haji menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, ibu saya pingin haji, saya nggak punya bekal, saya nggak punya ongkos, saya gendong sampai selesai haji. Apakah cukup itu untuk membalas jasa-jasa ibu saya kepada saya? Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dengan satu tarikan nafas ibu kamu dan rasa sakit ibu kamu di saat melahirkan kamu, itu belum sebanding. Dengan satu tarikan nafas ibu kamu dan rasa sakit ibu kamu di saat melahirkan kamu, itu belum sebanding. Oleh karena itu mohon maaf yang masih punya ibu, yang masih punya orang tua, dua-duanya komplit atau sudah tinggal satu. Itulah jalan menuju ridhonya Allah. Itulah jalan yang akan menghantarkan Anda ke surganya Allah. Perhatikan dengan sebaik-baiknya, layani dengan sebaik-baiknya layanan, sampaikan hajat-hajatnya. Jangan sampai keberatan kalau untuk orang tua. Kadang-kadang gak sedikit zaman kita ini, anaknya kaya, penghasilannya lebih dari cukup, orang tuanya sudah gak bisa kerja, baru dimintai sedikit udah gak terima, udah marah, udah sakit ke rumah orang tua, dianggap orang tua membebani dia. Na'udzubillah min dzalik, anak yang seperti ini, para hadirin. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarangnya Maulid Simtud Duror. Kita kenal dengan Maulid al-Habsyi. Apa kata beliau? Ketika ibunya masih hidup,
Beliau mengatakan, ketika ibu saya masih hidup, saya meyakini bahwa saya tidak punya sesuatu, tidak punya harta sedikit pun, karena keyakinan saya semua harta yang saya miliki saat ibu saya masih hidup bukan milik saya tapi milik ibu saya. Bahkan beliau menyatakan kalau ibu saya tidak punya sesuatu apapun lagi, tidak punya barang lagi untuk dijual buat makannya, kemudian saya anaknya Ali Habsyi dibawa ke pasar untuk dijual, maka saya siap untuk dijual dan saya akan mengaku sebagai budaknya. Sampai seperti itu para hadirin. Oleh karena itu mohon maaf kalau untuk orang tua, jangan pikir panjang sudah. Orang tua pingin sesuatu, orang tua punya hajat, jangan pikir panjang. Kalau bisa segera tunaikan hajat orang tua, hajat kita dunia akhirat insya Allah akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi si ibu ngomong sama bapak yang nabrak ini, Pak, bukan salah jenengan Pak, yang salah anak saya. Anak saya tadi Pak sebelum keluar rumah naik motor, kemudian jenengan tabrak sampai mati. Saya ibunya ini Pak dikalungi arit. Saya ibunya dikalungi arit, diancam mau dibunuh, minta belikan sepeda motor. Akhirnya saya nggak kuat, saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya nggak kuat sama anak saya yang satu ini, ya Allah, kalau mau diambil silakan diambil ya Allah. Akhirnya dia keluar rumah pinjem motornya temannya, terjadilah apa yang terjadi, jenengan tabrak sampai dia meninggal dunia. Inilah keadaan di zaman kita ini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Artinya yang namanya durhaka sama orang tua sudah melampaui batas. Kalau ini masih diancam, nggak sampai dibunuh ibunya. Yang ibunya dibunuh terjadi di Indonesia. Berapa tahun yang lalu ada seorang ibu kandung ditusuk sama anaknya dengan pisau dapur 70 kali tusukan. Bahkan pernah terjadi ada yang dibakar hidup-hidup. Ibu kandungnya loh ini dibakar hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ngeri. Kalau orang punya anak yang baik, masya Allah, birrul walidain, bertakwa kepada Allah, mohon maaf walaupun rumah seadanya, makan seadanya, kendaraan seadanya, penghasilan seadanya. Tapi kalau anaknya bertakwa kepada Allah, anaknya berbakti kepada orang tua, apalagi anaknya menjadi anak yang alim, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin orang tuanya hidupnya tenang, tentram, nikmat, bahagia. Tapi sebaliknya para hadirin, rumah seperti istana, mobilnya Alphard, gajinya besar, duitnya di ATM kalau perlu bukan miliaran, triliunan. Tapi kalau anak nggak punya akhlak, kalau anak kurang ajar, kalau anak bangkang, kalau anak melawan sama orang tua, kalau anak ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harta berlimpah ruah, rasanya hampa dan tiada artinya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, masalah pendidikan anak ini jangan disepelekan, apalagi zaman sekarang. Dan itu memang haknya anak. Orang tua itu kadang-kadang mengalami
hal yang tidak diinginkan dari anak-anaknya, karena diawali orang tua tidak memberikan haknya si anak, sehingga imbasnya si anak tidak memberikan haknya orang tua. Jangan cuma nuntut selaku orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini yang perlu kita pahami. Kadang-kadang kan orang tua cuma nuntut anaknya, kamu yang nurut ya, kamu yang birrul waliden ya, kamu jangan ngelawan sama bapak sama ibu ya, kamu yang bakti ya, kamu yang hormat ya. Tapi kadang-kadang orang tua lupa memberikan haknya anak. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan ini disebutkan oleh Al-Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Haqqul waladi 'alal walid an yuhsina ismahu wa yuhsina adabahu wa yu'allimahul Qur'an. Ada 3 diantaranya haknya anak yang harus dipenuhi sama orang tua, yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ini sekali lagi haknya anak. Kalau orang tua tidak memberikan, sama dengan orang tua tersebut mengkhianati anaknya. Yang pertama, an yuhsina ismahu. Kalau punya anak, kasih nama yang baik. Itu haknya anak itu, para hadirin. Jadi ngasih nama anak itu jangan asal-asalan. Karena di Indonesia ini nggak sedikit orang tua ngasih nama anaknya nyeleneh itu nggak sedikit. Panjenengan masih ingat nggak beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di Banyuwangi ada satu orang KTP-nya namanya Tuhan. Nggak lama lagi ketemu lagi satu orang namanya Syaiton. Ya mungkin buka Quran, mau ngasih nama anaknya buka Quran. Kalau Qurannya bagus nih, mulai awal mulai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu kalau dibaca kita dapat barokah, dapat rahmat, dapat pahala, dapat ampunan Allah. Tapi nggak bisa semuanya dalam Al-Quran untuk nama, apalagi nggak ngerti bahasa Arab. Kalau buka Quran ketemu Jahannam, masa mau dikasih nama Jahannam anaknya? Ketemu Fir'aun dikasih nama Fir'aun, repot, kacau. Jadi ini ada namanya Tuhan, ada lagi namanya diundang sama TV One, wawancara, ketemu Pak Tuhan sama Pak Syaiton. Alhamdulillah tidak keket, gak caru. Subhanallah. Jadi banyak nama nyeleneh-nyeleneh ini di Indonesia banyak. Saya pernah dapat cerita dari satu orang. Kalau ini di Probolinggo. Satu orang ini yang cerita sama saya, langsung dia dapat informasi dari ibu yang punya anak. Berarti sanadnya apa ini? Muttasil kalau hadis ini sanadnya. Hadisnya sahih, bukan hoak ini, bukan hoak. Ini di Probolinggo. Ini ibu saat hamil, ketika hamil, kalau katanya orang Jawa meteng, tepak meteng. Saya ini tidak bisa bahasa Madura ini, makanya repot ini bahasa Indonesia tok ini akhirnya ya. Ya soalnya ngundangnya salah alamat. Ya kalau bahasa Jawa lumayan saya, tapi kalau bahasa Madura ya nggak bisa. Ini ibu hamil. Di saat hamil suaminya minggat. Suaminya lari, menghilang. Namanya suami apa Bu kalau seperti itu Bu? Yang keras Bu, nggak kedengeran saya. Kurang apa Bu? Kurang ajar apa kurang asem? Itu namanya habis manis sepah dibuang. Habis manis sepah dibuang. Ya, kasihan. Hati-hati bapak-bapak ya.
Jangan dibuat mainan orang perempuan. Kalau sudah berani qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, maka harus berani bertanggung jawab, karena menyia-nyiakan keluarga itu juga berdosa. Kafa bil mar'i itsman ayyubayyi amayaul. Cukup seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Apalagi kalau orang perempuan ini biasanya sama suami setia. Kebanyakan setia, walaupun juga ada beberapa yang tidak setia juga ada. Tapi kebanyakan kalau perempuan itu setia, Pak. Sehidup semati. Kadang masih muda, suaminya meninggal, banyak yang minang, ditolak semua. Aduh, saya masih ingat sama Mas. Saya masih ingin ketemu lagi di surganya Allah. Beda sama orang laki, Pak. Kalau orang laki ngomong, "Dik, hanya kamu satu-satunya yang di hatiku." Gombal. Katanya istrinya gombal. Ngomong sehidup semati, kadang-kadang sehidup semati aku sama kamu, sehidup semati aku sama kamu. Tapi mohon maaf, kata Habib Abu Bakar bin Hasan As-Saggaf, orang laki itu biasanya kalau istrinya meninggal, matanya yang satu menangis dan yang satu lagi melirik. Yang satu menangis, yang satu lagi melirik. Saya pernah dapat cerita, tapi kalau ini wallahu a'lam ini ya. Ini sahih, dhaif atau maudhu', enggak tahu ini. Yang penting biar enggak ngantuk. Ada suami istri sehidup semati ini, sudah janji sehidup semati, dan memang terbukti ini ya, mulai masih muda itu suka duka selalu bersama para hadirin, hampir dipastikan tidak pernah berpisah. Kapan ada suami ada si istri, kapan ada istri ada suami, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Subhanallah, ditakdir yang istri mati duluan. Yang istri mati duluan. Kalau dulu matinya bareng bilang sehidup semati, ya kan? Kalau habis istri mati, suaminya mati dalam waktu yang bersamaan atau beda waktunya cuma nggak lama dibilang sehidup semati. Tapi kalau sekarang, kalau ada yang mati bareng bukan sehidup semati, kalau sekarang corona. Ini istrinya mati duluan. Ketika istrinya mati duluan, setelah dikubur ini, habis dikubur, disiram sama air sama kembang itu, suaminya duduk di depan kuburannya, Pak. Dikipasi. Kuburannya istrinya tadi dikipasi. Ini anak-anaknya yang ngelihat bapaknya, keluarganya, tetangga-tetangganya terharu semua. Masya Allah, memang suami hebat ini, sehidup semati betul ini, sampai sudah di kuburan dikipasi. Datang itu anak-anaknya, Pak, yang ikhlas sudah, Pak, yang ridho, Pak. Insya Allah nanti ketemu lagi sama ibu di surganya Allah. Dijawab sama bapaknya, "Iya nak, bapak ridho, bapak ikhlas. Tapi ibu kamu itu sebelum meninggal wasiat sama bapak, kalau kuburannya ibu belum kering, bapak gak boleh kawin lagi. Makanya saya kipasi biar cepet kering." Ini tadi yang di Probolinggo, ya maklum, Pak. Lagi hamil, suaminya minggat. Manusiawi kalau dia sakit hati, jengkel, marah, manusiawi itu. Subhanallah. Sampai anaknya lahir. Anaknya lahir perempuan. Dikasih nama, lahir perempuan, dikasih nama Patah Hati. Dikasih nama Patah Hati.
Jadi mohon maaf ya, urusan nama ini terus terang masih nggak sedikit orang tua ini yang ngawur, yang nyeleneh ini nggak pakai musyawarah sama kiainya, nggak pakai musyawarah sama ustadznya. Kadang-kadang ada yang kepingin keren, ya ngikuti tren, katanya ngikuti tren, akhirnya bukan keren, keliru. Kayak sekarang ini kan lagi musim COVID, ada punya anak laki dinamai Muhammad COVID. Kok bisa dikasih nama Muhammad COVID? Kalau perempuan nggak tahu Siti Corona, ada nggak Siti Corona? Lo kasihan, urusan nama ini haknya anak, nggak boleh seenaknya orang tua, nggak boleh. Saya kasih contoh misalnya, ada orang Kepang punya anak laki dinamai Martabak, di mana kira-kira? Habis tiru dimasukkan pesantren, mondok di Al-Falah As-Salafi Al-Khalili, jadi orang alim, jadi kiai, diundang mau idhah hasanah ke Pasuruan, mau idhah hasanah akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Martabak dari Bangkalan. Kan gak enak jadinya. Lah kalau udah terlanjur sunnah ganti nama, minta barokah Fatihah sama kiai, selamatan. Iya. Jadi yang pertama an yuhsina ismahu, ngasih nama anak yang baik. Cuma yang lebih penting wa yuhsina adabahu. Selain nama yang baik, pendidikan yang baik itu lebih penting dari nama. Karena nggak sedikit namanya saja baik tapi tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya, akhirnya nggak sesuai. Namanya sama perilakunya nggak sesuai. Ada namanya Muhammad Jum'ah. Kenapa? Karena lahirnya hari tapi nggak pernah sholat Ada lagi namanya karena lahir Ramadan dikasih nama Ahmad Romadhoni. Tapi bulan Ramadan gak puasa. Ramadan gak puasa. Kira-kira di Bangkalan sini banyak nggak yang nggak puasa, Pak? Nggak ada ya? Kalau di Pasuruan banyak, Pak. Ya, ini kita prihatin. Ramadan nggak puasa itu di Pasuruan banyak. Warung buka juga masih lumayan banyak. Pernah dikasih perda sama pemerintah, bukan tambah banyak yang tutup, tambah banyak yang buka. Kan aneh bin ajaib ini. Saya ingat katanya Yai Muhammad Subadar. Katanya Yai Muhammad Subadar almarhum, ya kalau warung Ramadan mau buka silakan, nggak apa-apa. Ya yang penting buka aja, nggak pakai jualan. Jadi yang marung biar makan kursinya warung, daripada tutup tapi buka. Yang banyak kan gitu, Pak, tutup tapi buka, pakai keber, Masya Allah, ditutupi pakai tenda, tapi yang makan sepatunya kelihatan. Ya. Jadi banyak juga umat Islam ini yang nggak puasa. Jangan sampai namanya Ahmad Ramadan tapi Ramadan nggak puasa. Ada lagi namanya Muhammad Soleh. Waduh, sudah komplit Muhammad Soleh, Pak, tapi nggak soleh sama sekali, Pak. Tombok togel istiqomah. Oleh karena itu nama yang baik harus dilengkapi dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu mohon maaf, mulai dari kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Panjenengan itu guru pertama. Bapak sama ibu guru pertama, kasih contoh yang baik untuk anak-anaknya. Rumah kita masing-masing itu sekolahan pertama bagi anak-anak kita. Kalau pendidikan awal ini baik, pondasinya kuat, maka kalau pondasinya kuat, tinggal enak untuk melanjutkan. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kasih contoh yang baik bapak sama ibu. Kadang-kadang gak sedikit anaknya diminta birrul walidain, tapi bapaknya sama ibunya depan anaknya yang masih kecil-kecil
Punya orang tua sudah tua renta, dibentak-bentak, bicara kasar, gak punya akhlak sama bapak ibunya yang sudah tua renta, depan anaknya yang masih kecil-kecil, kemudian nuntut anaknya birrul walidain kepadanya. Dari mana? Kasih contoh yang baik, biasakan yang baik-baik, jaga dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mulai kecil, pandangan matanya anak dijaga, pendengarannya anak dijaga. Oleh karena itu kita lihat bagaimana sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika anak baru dilahirkan, telinga kanan diadzani, telinga kiri diqomati. Artinya apa? Pertama kali dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Nabi Muhammad, dikenalkan dengan sholat, diajak meraih keberuntungan. Dan itu seterusnya. Jangan cuma waktu lahir saja para hadirin. Karena mohon maaf, yang dilihat, yang didengar, walaupun si anak itu masih bayi, masih kecil, jangan dikira tidak berpengaruh. Sekali lagi, jangan dikira tidak berpengaruh. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, dalam kitab beliau Adab Sulukil Murid, beliau menyatakan apa? Innas sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Pendengaran dan penglihatan ini dua pintu terbuka yang nyambung ke hati. Akan masuk ke dalam hati segala sesuatu yang masuk melalui keduanya. Oleh karena itu kalau yang dilihat yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik, hatinya akan menjadi hati yang baik. Kalau hatinya menjadi hati yang baik, otomatis perilakunya juga baik. Tapi kalau yang dilihat yang jelek-jelek, yang didengar yang jelek-jelek, yang tidak baik, maka hatinya akan menjadi tidak baik. Kalau hatinya menjadi tidak baik, maka perilakunya juga akan tidak baik. Oleh karena itu jangan dikira nggak berpengaruh loh, walaupun anak kecil. Panjenengan masih ingat nggak, di Indonesia ini pernah ada satu kejadian yang menghebohkan. Ada anak umur 5 tahun, lompat dari lantai 19, bunuh diri. Ketika kejadian bersama kakaknya umur 8 tahun kakaknya. Maka kakaknya diinterogasi sama polisi. Karena 5 tahun ini sebetulnya nggak mungkin bunuh diri, Pak. Bu, 5 tahun masih nggak ngerti apa-apa. Kakaknya diinterogasi. Hasil kesimpulan polisi setelah interogasi kakaknya, ternyata si adik lompat dari lantai 19 karena niru Spiderman. Berarti pengaruhnya apa? Pengaruhnya televisi. Oleh karena itu hati-hati. Ya, kalau kita mau mengatakan rumah kita jangan ada televisinya, rasanya berat rasanya. Karena seakan-akan televisi ini kalau zaman kita fardhu ain. Kalau dulu yang punya TV kan orang kaya, Pak. Kalau sekarang orang melarat, pinggir sungai rumahnya, Pak. Gedek, miring, TV-nya 32 in tambah wifi. Pengaruhnya televisi, hati-hati. Pengaruhnya HP. Loh, kalau dulu kan santri dulu itu di kantongnya itu siwak sama tasbih.
Kalau sekarang HP Pak, HP sudah, HP itu Masya Allah luar biasa pengaruhnya, dahsyat ini. Dulu di masjid itu wiritan muter tasbih, sekarang wiritannya mainan HP Pak. Kadang-kadang satu keluarga itu duduk bareng nggak ada yang ngobrol, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini semua fakta yang harus kita akui. Televisi, Masya Allah, kita umat Islam ini harus gentleman. Tayangannya televisi lebih banyak merusaknya daripada mendidiknya. Itu harus kita akui. Bukan cuma itu, menghabiskan waktu. Apalagi sekarang sore itu ada sinetron ya, betul ya? Ya Bu ya? Bu, sore ada sinetron sekarang Bu ya? Apa Bu? India Bu ya? India, Masya Allah. Itu menghabiskan waktu itu. Apalagi kalau Ramadan nanti mulai jam 3 sore iktikaf depannya sinetron India sampai maghrib. Sudah libur nanti kalau Ramadan televisinya. Jadi televisi itu pengaruhnya sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Ini anak-anak nanti pulang dari pondok kan, hati-hati, dijaga apa yang sudah diraih dari pondok, yang dihasilkan dari pondok, jangan sampai rusak karena yang dilihat yang tidak baik. Televisi itu yang ditayangkan sinetron. Isinya sinetron apa yang dilihat anak-anak kita? Isinya pacaran, sir-siran, gendaan, pergaulan bebas. Bukan cuma itu, sinetron itu sering kita lihat anak bentak-bentak orang tuanya ketika hajatnya anak nggak dituruti sama orang tua. Kadang-kadang ngancam minggat dari rumah kepada orang tuanya. Itu tiap hari ditonton oleh anak-anak kita. Pantas kalau akhirnya anak-anak umat Islam banyak yang durhaka dan banyak kurang ajar kepada orang tuanya. Ojo kepelokan tok lho yo, tapi yo wis aja ndelok TV lek iso dikuat-kuatno, dimpet. HP juga demikian. Apalagi anak-anak kita masih kecil-kecil mainan HP, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sekarang ini yang pinter HP kan nggak nunggu yang besar. Umur 5 tahun dulu ngerti YouTube. Orang tuanya kalah kadang-kadang. Mohon maaf kalau sayang sama anak. Kalau sayang sama anak, jauhkan anak-anak kita. Apalagi di usia masih usia kecil, usia pertumbuhan, daripada yang namanya handphone. Kan kadang-kadang ibu ini tidak mau ruwet Pak, cerewet sedikit kasih HP diem Pak. Sudah diganti Bu, jangan dikasih HP nanti. Kalau cerewet lagi kasih jemblem, kasih permen. Karena mohon maaf itu bahayanya besar. Saya bukan ngomong kosong ini. Di Pasuruan saya punya teman, anaknya laki-laki umur 9 tahun, mulai kecil dibiarkan kecanduan HP. Sampai detik ini sudah 10 kali lebih kejang. Dan sekarang dalam pengobatan alhamdulillah. Apa katanya dokter? Ya pengaruhnya HP pemicunya kemungkinan. Karena itu ada radiasinya. Ada radiasinya yang mempengaruhi otaknya. Oleh karena itu mohon maaf, kalau sayang sama anak, jauhkan dari HP. Karena HP itu bukan cuma merusak akhlaknya, sekaligus yang kita khawatirkan merusak kesehatannya. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan ini pendidik pertama. Biasakan yang baik-baik mulai dari rumah. Kasih contoh yang baik. Jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, khususnya televisi dan handphone. Kalau mau lihat acara televisi, pilah-pilah dulu acaranya yang sekiranya sepatutnya untuk kita tonton dan ditonton oleh anak-anak kita, nggak ada masalah.
Yang ketiga, wa yu'allimahul Qur'an. Didik Al-Qur'an. Didik ilmu agama. Karena ilmu agama juga sudah mulai dilupakan oleh umat Islam, para hadirin hadirat. Sehingga nggak sedikit zaman sekarang ini pesantren-pesantren akhirnya terpaksa buat sekolah formal. Kenapa? Karena kalau nggak ada sekolah formalnya, pesantrennya nggak laku. Ini yang terjadi. Seakan-akan yang wajib itu bukan ilmu agama, tapi seakan-akan yang wajib ilmu dunia. Padahal mohon maaf, panjenengan ketika punya anak yang alim, Masya Allah, akan mengangkat derajatnya orang tua dunia akhirat. Dan jangan pernah pesimis bapak-bapak ibu-ibu. Yang bisa punya anak alim bukan khusus anaknya orang alim. Itu yang harus diingat-ingat. Oleh karena itu adik-adik yang ada di pesantren ini, kalian sekarang punya kenikmatan yang sangat besar. Kenapa? Orang tua kalian meletakkan kalian di pondok pesantren agar kalian menjadi orang-orang yang alim. Ketika orang menjadi orang yang alim, maka dia terbuka lebar untuk mendapatkan pangkat dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang semangat, jangan pesimis. Yang bisa jadi orang alim bukan khusus anaknya orang alim. Ilmu itu bukan warisan. Ilmu itu bukan turunan. Ilmu itu nggak bisa ditransfer. Lain dengan uang. Kalau bapaknya punya duit 10 triliun, anaknya buka rekening ditransfer ke anaknya, beres sudah, pindah itu uang 10 triliun. Tapi kalau ilmu nggak bisa. Bapak alim ya luar biasa. Anak nggak pernah ngaji. Ketika bapak udah sepuh, nak sini nak, deket sama bapak sini nak. Batukmu templek nonang batuke bapak. Dahimu tempelkan ke dahinya bapak. Ya, saya mau transfer ilmunya bapak ke kamu, nggak bisa. Transfer ilmu nggak bisa, para hadirin. Fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum, katanya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak ada orang itu lahir dalam keadaan alim, ilmu itu bisa diraih dengan ngaji, dengan belajar. Oleh karena itu jangan pesimis. Bukan tidak mungkin bapaknya petani, bapaknya kuli bangunan, bapaknya supir truk, bapaknya kondekturnya bis. Bukan tidak mungkin anaknya jadi anak yang alim, para hadirin. Kalau sudah jadi alim anaknya, Masya Allah, nikmat dunia, nikmat akhirat, para hadirin. Dalam satu riwayat ini, man qara al-Qur'an wa amila bihi tuwija abawahu yaumal qiyamah tajan bau'uhu ahsanu min bau'i syamsi fi buyutid dunya. Kalau ada anak yang hafal Quran, qara'a bimakna hafidho. Kalau ada anak yang hafal Quran dan mengamalkan kandungannya, maka bapak sama ibunya besok hari kiamat akan diberikan mahkota dari surganya Allah, disematkan di kepalanya bapak sama ibunya, di mana mahkota tersebut cahayanya lebih indah dari kilauan matahari di atas dunia yang masuk ke rumah-rumah kita sewaktu kita masih di dunia. Ini bapak ibunya loh, nggak ikut hafalkan Quran loh ini. Baca Yasin bulet. Bapak sama ibunya baca Yasin bulet, tapi punya anak hafidul Quran, punya anak hafal Quran dan mengamalkan kandungannya Al-Quran, maka akan diberikan mahkota, diberikan penghargaan, disematkan di kepala bapak ibunya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya mulia dunia akhirat kalau punya anak yang alim. Bahkan dalam riwayat yang sering kita dengar, para hadirin, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya thummal ulama thumma syuhada.
Yang bisa ngasih syafaat besok di hari kiamat itu cuma 3 macam manusia. Syafaat itu pertolongan. Kalau di dunia kita punya masalah, mau minta syafaat ke siapapun, yang penting mau nyafaati silakan. Mau minta tolong ke tetangga, ke famili, ke teman bisa. Kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak bisa para hadirin. Allah sudah menentukan yang bisa nolong orang lain besok di akhirat 3 macam manusia. Siapa 3 macam manusia? Al-Anbiya, para nabi. Dan pembukanya awwalu syafi'in wa musyaffa' Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ulama, yang kedua para ulama. Yang ketiga tsumma syuhada, para syuhada. Oleh karena itu orang tua yang punya anak alim, maka dia akan tenang besok di akhirat para hadirin. Kenapa? Insya Allah anaknya yang alim tadi, ketika bapak ibunya mau dimasukkan ke neraka oleh Allah, yakin yang pertama kali dicari sama anak yang alim ini nggak mungkin temannya, nggak mungkin tetangganya, nggak mungkin kerabatnya yang jauh-jauh. Yang pertama dicari sama anak yang alim ini besok di akhirat bapaknya sama ibunya. Mana bapak saya, mana ibu saya? Kalau ternyata bapak ibunya karena tidak baik kelakuannya sewaktu di dunia, ahli maksiat, diseret ke neraka oleh malaikat Allah, insya Allah anaknya akan menyelamatkan. Anaknya akan datang dan menuntun kedua orang tuanya memberikan syafaat, diajak masuk ke surganya Allah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang serius, ya, didik anak-anak kalian sampai jadi orang alim. Sekali lagi jangan pernah pesimis. Walaupun Anda bukan orang alim, bukan tidak mungkin anak Anda menjadi anak yang alim yang mengangkat derajatnya orang tua dunia akhirat. Saya pernah acara di Pasuruan, Pak, di Winongan. Sebelum saya mau itu ada qiraatul Quran. Yang qiraat ini matanya buta. Orang-orang yang hadir cerita sama saya, Habib, ini yang qiraat ini matanya buta mulai lahir. Jadi mulai bayi sudah tidak melihat. Tapi katanya mereka yang hadir tadi, ini bukan cuma pinter baca Quran, pinter qiraat. Ini anak ini Habib hafizul Quran 30 juz. Kita lihat ini. Yang matanya melihat belum tentu hafal juz amma, belum tentu. Ya. Hafal wadduha belum tentu. Ini mulai bayi matanya nggak melihat, tapi hafizul Quran 30 juz. Apa bapaknya orang alim? Tidak. Bapaknya petani, kerjanya nyingkal sawah, orang biasa. Tapi karena serius mendidik anak, akhirnya anaknya menjadi hafizul Quran 30 juz. Padahal si anak mulai lahir matanya tidak melihat. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ingatkan, insya Allah besok malam nisfu Sya'ban, itu malam mustajab. Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita gunakan lupa kepada Allah. Banyak doa minta sama Allah untuk kita, keluarga kita, khususnya juga untuk anak-anak kita semuanya, agar menjadi orang-orang yang mulia dunia akhirat dan selamat dunia akhirat. Ini saja, mohon maaf kalau terlalu panjang, mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh barokah ini, di majelis yang penuh barokah ini, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, anak-anak kita semuanya diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat,
orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesempatan semuanya untuk bisa memasuki bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kulon jenengan semuanya termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, banyak ibadah, banyak beramal soleh, dan termasuk orang-orang yang tercatat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kita mohon kepada Allah, Ramadan yang akan datang mudah-mudahan bukan Ramadan terakhir bagi kita semua, mudah-mudahan bukan Ramadan terakhir bagi kita semua, mudah-mudahan kita semuanya masih punya kesempatan di Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan min ahlil ilmi wa ahlil khairi, menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat, mengangkat derajat orang tuanya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ketika datang ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan di saat itu mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wahfadna minal atham. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum warzuqhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.